warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat malam pemirsa setia Mu'allafah Shifana Channel dan juga pemirsa setia Cak Tata Channel. Malam hari ini saya dan Cak Tata kembali hadir. Kami berdua akan membahas mengenai fitnah-fitnah yang terjadi di luar sana ya terhadap umat Islam, terhadap ajaran Islam, bahwa dikatakan Islam itu adalah agama yang mengajarkan kekerasan gitu ya, seperti barbar gitu, katanya agama barbar, agama teroris gitu ya. Sampai ada suatu ketika ini kisah nyata ya, ini ya, Ivan Villa ya. Jadi kisah nyata seorang anak kecil itu waktu itu sempat ditanyakan sama orang tua dari temen. Jadi temennya punya orang tua gitu ya. Gimana sih orang tuanya punya temen, nanya ke anak ini gitu kan, maksudnya mengenai Islam gitu. Terus dia bilang Islam itu menurut dia tuh bagaimana gitu, orang-orang Islam. Dia bilang orang-orang Islam itu teroris katanya gitu. Terus ditanya, kenapa kamu kok bilang gitu? Kata, yang ngajarin siapa? Kata, ya papa mamanya. Wah, ini udah kacau ini. Sampai anak kecil aja gitu menganggap orang-orang Islam itu katanya teroris gitu, ajaran teroris gitu kan. Udah sampai dari kecil aja udah di dogma seperti itu ya sama orang tuanya. Ini udah sangat kacau kan. Makanya jadi malam ini kita ini berdua akan membahas mengenai apakah ajaran Islam ini mengajarkan terorisme dan juga rasisme dan anarkisme ya. Gini Pak Ustadz, jadi kalau menurut Pak Ustadz nih kan katanya dari umat-umat sebelah ya terutama ya memfitnah gitu ya, memberikan pendapat gitu kan, pendapatnya, tapi kalau menurut saya sih fitnah ya. Katanya orang Islam itu teroris, katanya ajaran teroris, nggak seperti ajaran agama mereka mengajarkan kasih gitu kan. Katanya kalau Islam tuh agama barbar katanya, selalu berhubungan dengan kekerasan gitu, anarkis dan juga rasis gitu ya. Nah kalau menurut Pak Ustadz bagaimana tuh dalam Islam itu? Apakah dalam ajaran Islam itu ada mengajarkan hal-hal seperti yang tadi itu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Oke, tunggu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Shifana ya, tentang fitnah-fitnah atau anggapan dari luar Islam. Nah, setiap ada kejadian apa ya, bom atau apa, langsung ditujukan ke Islam. Nah, tapi kalau kita lihat orangnya Islam gitu ya wajar mereka nuduh, karena memang agamanya Islam misalnya. Tapi kalau ajaran Islam sendiri itu tidak ada. Islam itu sama, semua para nabi itu ajaran kasih semuanya ya. Makanya kalau kita dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddun qalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi di sini ajaran apa? Islam mengajarkan ya, di dalam Al-Quran, maka berkat rahmat
Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sikapmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Nah, itu ya. Jadi apa? Mengajarkan kasih sayang, memaafkan gitu, walaupun disakiti. Begitu. Kalau saya mengikuti orang-orang di luar Islam, ajaran kasih katanya. Nah, di Islam juga banyak seperti itu. Misalnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afin 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, di sini kan apa? Memaafkan gitu ya. Jadi apa? Ya banyak kalau kita cari ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang kasih-kasih sesama manusia gitu ya. Karena kita umat Islam ada hablum minallah wa hablum minan nas gitu ya. Hubungan kepada Allah, begitu juga hubungan kepada manusia, bagaimana menyikapinya ketika kita berkumpul dengan manusia. Nah, ada juga ayat udil af wal am bil ma'ruf wa arid anil jahilin gitu ya. Jadi apa? Jadi udil af wa amru bil arfi. Jadi di sini khudil af di sini ya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh gitu ya. Jadi kalau kita cari ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kita ketika ada orang yang nyakitin kita gitu deh, itu memang apa? Disuruh bersabar, memaafkan. Nah, tapi nanti ada juga bab hudud gitu, atau nanti bab jinayat gitu. Itu boleh kita kalau didolimi orang gitu ya, nah, membalas dengan setimpal gitu ya. Makanya nanti ada orang yang membunuh ya dibunuh gitu. Nah, tapi itu juga kalau kita memaafkan itu lebih baik gitu. Tapi kan Allah itu adil. Nah, misalnya ya, orang kalau kita disakitin, maafkan, tampar pipi kanan, kasih yang kiri misalnya. Dibunuh, biarkan, maafkan. Itu malah tidak adil seperti itu sebenarnya. Maka dalam Islam ada dua. Kalau ingin membalas, balasnya dengan setimpal. Jangan berlebihan. Atau kamu memaafkan, maka itu lebih baik. Gitu. Misalnya ada yang mendolimi saudara kita, kalau kita tidak terima, boleh kita membalas dengan perbuatan yang sama. Tapi memaafkan itu lebih baik. Itu adil menurut saya. Justru adil yang seperti itu. Kalau langsung ajaran kasih, apa saja langsung dimaafkan, ya menderita orang itu. Ada anaknya dibunuh orang, kan ajaran kasih saya maafkan. Padahal sakit hati. Udah indah-indahnya suami istri dibunuh suaminya. Karena ajarannya kasih dimaafkan. Menderita orang kayak gitu. Kalau Islam nggak adil. Adilnya gimana? Kita boleh membalas setimpal. Pak Hakim, saya minta keadilan. Penjarakan, misalnya seumur hidup misalnya. Karena suami saya tidak bersalah. Nah, ini adil ini sebenarnya. Karena kalau tidak ada ajaran kita melaporkan dengan ajaran kasih, misal maafkan, justru kita menderita. Gitu. Nah, kalau Islam enak. Kalau mau membalas, balasnya dengan setiap perempuan apa. Nah, ini orang-orang seperti ini kafir harbi. Makanya ini ketika Islam kuat diperintahkan untuk melawan, makanya perang. Gitu ya. Jadi semua ayat-ayat bunuhlah itu ayat perang itu. Nah, semua ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya, walaupun menurut mereka itu sadis gitu. Itu memang zaman itu memang perang, Islam itu melawan, disuruh melawan di situ. Coba kita kembalikan ke sejarah dari ayat itu. Semasa Rasulullah diutus dari awal sampai akhir, maka terjadi peperangan, perang Uhud, perang Badar, Badar Kubra, Hunain, Qainuqa, Khaibar. Itu banyak peperangan. Semuanya sebab-sebabnya karena Islam didolimi. Karena ada sebab-sebabnya
Karena mereka salah memang. Karena mereka itu kafir harbi. Gitu. Nah mereka kan tidak tahu. Yang penting ayat perang, mau ditunjukkan ayat yang manapun tetap kalau kita baca asbabun nuzulnya, lalu ini terjadi perang apa. Nah, makanya kadang-kadang saya itu nyuruh ke mereka, coba kamu cari di Google perang-perang di zamannya Rasulullah dan sebab-sebabnya. Gak ada umat Islam itu memerangi itu, tidak ada. Misalnya perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Khaybar, perang Qainuqa, itu karena memang lawannya itu kafir. Kafir harbi itu selalu mendolimi, menyiksa, ya, merampas. Gitu. Islam, ayat-ayat perang itu disuruh melawan agar supaya tidak ada fitnah. Apa fitnah di situ? Umat Islam terancam, orang yang mu'alaf dibunuh, disakitin, disiksa. Nah, disuruh melawan supaya tidak ada fitnah, biar apa? Yang Islam biasa, tentram, gitu ya. Tidak ada yang mengganggu, biar gitu. Kalau tidak ada ayat-ayat perang, disuruh diam, maka tidak adil. Masa masyarakat zaman itu selalu yang Islam itu, yang Muslim didolimi. Nah, sehingga walaupun tidak kuat, diperintahkan untuk melawan. Akhirnya perang Badar gitu. Kadang-kadang ratusan lawan ribuan, ya tetap menang. Gitu. Juga peperangan di situ, di zaman dulu itu namanya perang ya. Salah satunya membuktikan bahwa Tuhan itu benar. Ayo, mana Tuhannya yang benar? Nah, ini kadang-kadang ditunjukkan dengan perang. Jadi orang-orang yang penyembah berhala, mereka ke kuil, ke berhala-berhala itu, minta tolong supaya perang menang gitu. Misalnya yang Kristen ya ke gereja, ya. Terus yang Buddha ya ke kuil-kuil gitu. Nah, Islam ya berzikir, minta kepada Allah gitu. Nah, nanti karena Islam itu Tuhannya benar, walaupun tidak seimbang perangnya, ya tetap menang. Karena memang apa? Yang diminta kepada Tuhan, Tuhan yang benar. Mereka minta berhala, ke berhala misalnya. Ya, minta kepada agamanya masing-masing. Makanya perang dengan Nasrani, dengan Yahudi, selalu menang Islam itu. Karena memang Islam minta kepada Tuhan juga, Tuhannya benar. Sehingga walaupun lawannya tidak seimbang, tetap menang. Karena dibantu oleh Allah. Perang Badar itu dibantu malaikat. Nah mereka, karena mereka itu perangan itu rata-rata beda jauh. Bahkan pernah dipimpin Khalid bin Walid, lawannya ahli kitab Romawi. Ya, berapa? Ratusan ribu lawan puluhan ribu. Pokoknya kalau dihitung, andaikan dihitung satu-satu, 1 lawan 20. Jadi orang satu Islam lawan 20 orang. Kalau digabungkan itu, tetap menang. Ya. Karena mereka minta kepada Tuhannya mereka. Islam minta kepada Allah. Gitu. Tapi karena Islam Tuhan yang benar, perintah Allah lagi disuruh melawan. Gitu ya. Ya tetap menang. Gitu. Nah, sehingga apa? Ayat-ayat di dalam perang itu khusus untuk kafir harbi. Jadi kalau ada orang sekarang ya, ada gereja misalnya dibom, atau orang-orang non-muslim yang tidak bersalah ya dibunuh. Terus mereka mengatakan Islam ajaran teroris, salah. Islam itu ajaran rahmatan lil alamin. Ya, kita dilarang untuk menyakitin kafir dhimmi atau mustakman. Mereka yang akan damai ada di negara kita campur baur, bersosial dengan baik, saling menghormati. Itu dhimmi. Di Indonesia gitu aman. Walaupun mayoritas Islam, maka non-muslim aman. Karena hadis, karena Al-Quran. Dilarang menyakiti kafir dhimmi atau mustakman. Yang boleh itu ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi. Kalau zaman dulu di Indonesia Belanda atau Jepang. Itu. Pak Ustadz. Sehingga ajaran teroris itu tidak ada. Pak Ustadz, live-nya putus katanya Pak Ustadz channelnya. Di channel Pak Ustadz kok. Punya sampean tidak? Punya saya enggak. Ya udah terus saja. Oh, gimana? Tadi ada yang komentar katanya kok di channelnya Pak Ustadz putus katanya gitu live-nya. Iya. Nggak apa-apa, udah terus kan? Nggak bisa dimulai lagi Pak Ustadz. Yang punya Pak Ustadz nyalain. Oh, salah. Hah?
Memang sekarang itu sinyal tidak baik. Biarin aja lah. Lanjut. Jadi kalau ditanya Islam itu ajaran kasih. Sama semua para nabi itu kasih. Ya. Ya. Terus karena memang ayat-ayatnya sama-sama ada. Gitu. Kasihilah gitu kalau di Bible ya. Nah, terus kalau dalam Islam ya sama. Fa'fu wasfahu. Maafkan gitu. Hanya saja ada pelintiran-pelintiran Islam difitnah, dikumpulkan ayat-ayat, padahal itu ayat perang untuk kafir harbi. Nah, untuk membuktikan ajaran Islam itu ajaran kasih, ya buktinya kita mayoritas Islam, Muslim, orang-orang non-Muslim aman di Indonesia ini, di Jawa, ya, di Sumatera semuanya aman. Andaikan sesuai fitnah mereka, ajaran teroris, dari dulu kami setiap hari membunuh mereka. Karena mereka itu dhimmi yang wajib kita lindungi. Sehingga apa? Ya aman. Kita bersosial dengan baik. Mau ibadah silahkan, kita ibadah silahkan, sama-sama enak. Nah justru kalau Islam ada di minoritas itu bahaya, diobok-obok gitu. Ya. Makanya kita harus meluruskan ini. Tidak ada Islam itu ajaran kekerasan itu tidak ada. Ya. Sama seperti Sunan Wali Songo di Jawa dulu. Ya. Dakwahnya itu dengan lemah lembut, mengenalkan ini loh Islam seperti ini gitu. Tidak ada dengan kekerasan, nggak ada. Ya. Rasulullah juga gitu. Tapi karena didolimi terus oleh orang-orang kafir, akhirnya disuruh melawan. Disuruh melawan itu ayat-ayat perang itu. Gitu. Nah, makanya orang-orang non-Muslim selalu salah paham, terutama di Eropa gitu. Islam itu diberitakan dengan yang tidak baik, gitu. Sehingga orang takut. Padahal andaikan diteliti beneran, ajaran kasih banget, gitu. Di dalam perang aja kasih. Coba kalau kita pakai Bible, ya, perjanjian lama gitu, bunuhlah mereka, perempuan, tua, muda, anak kecil, tidak mandang bulu. Tapi kalau Islam, ketika kamu berperang, bahkan di perjalanan ada biara-biara, ada gereja-gereja, jangan kamu rusak, jangan kamu ganggu. Juga akan ada tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di perjalanan, jangan kamu rusak. Gitu. Dan ketika perang tidak boleh membunuh wanita, anak kecil, budak, tidak boleh. Nah, kalau kita pakai ayat-ayat Alkitab, nggak ada aturan seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Gimana? Terus itu Pak Ustadz, kalau yang itu apa namanya, kan dulu kan zaman dulu tuh yang waktu ada ribut-ribut gitu kan, katanya orang, Pak Ustadz pernah dengar nggak katanya kalau di daerah Banten sih dulu katanya kalau lagi bulan puasa itu kalau ketahuan ada yang makan terus suka warung-warung itu suka diobrak-abrik gitu. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Katanya kalau ketahuan ada yang makan, ntar orang-orang pada pikir wah itu Islam anarkis tuh katanya. Warung makan diacak-acak. Kalau zaman dulu katanya begitu Pak Ustadz, kalau di daerah Banten bulan puasa nih kalau ada yang ketahuan makan siang-siang itu warung makannya diacak-acak. Itu gimana tuh Pak Ustadz kalau menurut Pak Ustadz? Kalau itu gini, karena seharusnya memang diatur gitu ya. Karena bulan puasa itu semua umat Islam itu ya berpuasa, atau kalau tidak puasa mereka jangan dibebaskan. Makanya kalau di negara luar itu diatur, misalnya Malaysia diatur mana yang warung boleh buka, karena tidak semuanya Muslim gitu. Nah, kalau tidak diatur seperti itu rusak. Kadang-kadang diperingati oleh orang-orang, ya misalnya ormas misalnya. Tapi mereka tetap aja gitu ya. Akhirnya nanti ada kerusakan gitu. Itu sebenarnya ya karena memang masih belum diatur gitu. Sehingga kalau juga dibiarkan ya rusak negara daerah kita itu. Orang-orang akan bebas, maka puasa dibuat mainan. Jadi apa ya? Coba kita ambil positifnya. Sekarang gini, kalau dibiarkan dengan alasan kita cari nafkah kasihan yang lain. Gitu. Nanti semakin banyak orang bebas, banyak orang tidak puasa karena dibiarkan. Tapi kalau diatur misalnya, ya ada sebagian di daerah-daerah itu diatur, sehingga tidak semua buka, gitu. Karena apa?
Karena kita itu, coba gini, andaikan tidak usah seperti itu, biarkanlah. Yang mau puasa-puasa, yang tidak, ya tidak. Warung dibuka ada apa, uang itu dijual untuk orang yang tidak puasa loh. Ini bahaya. Makanya mengundang anak-anak yang bebas-bebas gitu. Akhirnya saya jamin pasti banyak orang tidak puasa kalau dibiarkan. Tapi kalau diatur misalnya, ayo bukanya jam sekian, sambil orang-orang mau beli untuk mau buka puasa gitu. Nah kalau dibiarkan maka nyerempet ke tetangga lainnya, kan jualan semua. Nah kalau sudah jualan semua bebas, seakan-akan tidak bulan puasa, ini bahaya. Maka nanti tidak ada bedanya puasa dengan tidak. Nah ini seharusnya perlu aturan, gitu ya. Jadi sebenarnya kesalahpahaman itu, gitu. Karena memang kalau kita nanti membiarkan mereka diperingati, mereka tetap ngeyel, lalu ada kerusakan, kita dianggap anarkis. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak ada yang peringati, maka menular ke penjual-penjual lainnya. Akhirnya mulai dari pagi seperti biasanya. Ini bahaya. Ketika orang tidak puasa ini sudah biasa, mengundang temannya, biasa juga mengundang temannya, akhirnya menjadi daerah yang tidak puasa itu dianggap biasa. Coba kita ya di desa-desa itu enak. Orang tidak puasa itu malu, mau rokokan itu malu. Karena di lingkungan yang puasa semua. Tapi kalau ada orang yang merusak, ya maksudnya gimana? Rokokan atau tidak puasa, ngajak temannya. Kalau ini dibiarin, ngajak lagi, tambah banyak, akhirnya orang tua sudah tidak mampu untuk mencegahnya. Karena sudah mayoritas yang anak-anak ini. Nah ini bahaya sudah. Gitu. Makanya kalau di desaku itu, sama aku tidak diperbolehkan. Karena kadang-kadang orang yang nakal itu, ayo kita ke warung sana yuk. Gitu. Nah kadang-kadang ngajak temannya, mau. Akhirnya besoknya mau lagi. Akhirnya kadang-kadang 5 orang bareng keluar dari desa. Akhirnya saya mikir, ini kalau dibiarkan, semakin banyak gerombolannya ini. Ya, langsung saya cegah, jangan. Kalau kamu tidak mau puasa, makanlah di rumah kamu. Jangan makan di luar, ngajak teman-temannya. Iya. Pertama teman kamu itu takut. Akhirnya merasa enak, 1 hari 2 kali, 4 kali, 3 kali, 4 hari semuanya. Akhirnya enak ya, tidak puasa itu gitu. Kalau tradisi seperti dulu enak. Orang nggak puasa itu walaupun tidak puasa, pura-pura puasa. Anak-anak itu malu. Gitu. Nah ini tradisi seperti itu baik. Gitu. Tapi kalau kita bebaskan mereka, ya udahlah. Yang penting bukan anak saya misalnya. Padahal anaknya sendiri kena juga. Dia tidak tahu gitu. Iya. Nah ini bahaya seperti itu. Gitu ya. Jadi apa-apa itu sebenarnya memang harus ada aturannya biar tidak salah paham. Oke, lanjut. Terus Pak Ustadz, kalau terorisme itu bagaimana menurut Pak Ustadz? Kan yang misalnya kayak ada aksi bom bunuh diri kayak gitu kan, mereka tuh pada bom bunuh diri itu yang melakukan pelakunya itu pakai baju yang perempuannya pakai baju berhijab, itu kan identik dengan orang Islam tuh. Jadi orang menilai, wah ini orang Islam nih yang pelaku bom bunuh diri gitu. Jadi kan identiknya dengan wah orang Islam teroris gitu kan. Menurut Pak Ustadz bagaimana tuh? Ya itu makanya mau pakai jilbab, mau pakai cadar, kayak mau pakai berjenggot apa, mendirikan Islamnya, jangan lihat orangnya, lihat ajarannya. Ada nggak ajaran Islam itu bunuh diri? Justru bunuh diri itu dosa besar. Gitu. Nah sekarang ada orang bunuh diri ngaku Islam. Ajaran Islam bunuh diri itu dosa besar. Sama dengan zina, dosa besar. Nah sekarang ada orang berzina, zina ajaran Islam. Kan tidak nyambung kan? Gitu. Bunuh diri ajaran Islam misalnya dong. Bunuh diri itu dosa besar dalam Islam. Sehingga gak nyambung gitu. Makanya kalau siapapun mau ngaku kiai, mau ngaku ustaz, oh ini ajarannya Islam, buktinya ustaz ini seperti ini. Loh, jangan lihat ustaznya. Ada nggak di ajaran Islam hal seperti itu? Gitu. Berarti itu oknum yang nggak ngerti ajaran Islam. Nah sekarang,
ngebom gereja misalnya. Loh, uang gereja itu dilindungi. Tidak boleh. Apalagi di situ ada non-muslim kafir dhimmi. Ya tidak boleh, kata Rasulullah, barang siapa yang mendolimi kafir dhimmi tidak akan mencium bau surga. Coba, mencium aja gak boleh, apalagi masuk. Nah sehingga kalau ada orang ngebom-ngebom kayak gitu, ya bukan ajaran Islam. Karena Islam perbuatan seperti itu dilarang keras. Gitu. Tidak peduli saya mau pakai cadar, mau pakai apa. Kalau tidak sesuai ajaran Islam ya jangan dikatakan, oh berarti Islam itu ajaran, ya bukan. Gitu. Diteliti. Misalnya gini, nah ini kan bunuh diri, oke. Ini pakai cadar, ya. Bunuh diri, iya, oke. Sekarang bunuh diri ada nggak di dalam Islam? Ternyata diteliti dosa besar. Terus masih mau mengatakan ajaran Islam, ya tidak bisa. Gitu, ya. Maka diteliti. Gitu. Jadi itu hanya mau menfitnah orang-orang Islam aja ya Pak Ustadz ya? Iya. Terus kalau misalkan ini Pak Ustadz kan kayak misalkan kalau dalam ajaran Islam itu saya pernah baca sih di Al-Quran, maksudnya kalau untuk yang orang-orang kafir gitu kan, kalau apa harus maksudnya kalau yang nggak mau menyembah kepada Allah itu harus disingkirkan gitu. Mungkin orang-orang Bani itu umat terjemahan mengambil ayat itu gitu loh. Jadi memfitnah umat Islam tuh mengambil ayat itu, jadi seolah-olah wah rasis gitu kan, kalau orang kafir suruh dimusnahkan, disingkirkan gitu. Menurut Pak Ustadz bagaimana tuh dari ayat-ayat Al-Quran itu? Nah, memang ada ayat seperti itu, tapi ayat itu memang melawan orang-orang non-muslim yang harbi. Kalau nggak salah itu Khaybar. Mereka sadis memang. Sampai Islam itu diperintahkan zaman itu karena kafir harbi, disuruh keras kepada mereka. Sebagaimana mereka juga keras kepada Kafir harbi itu apa muslim. Pak Ustadz? Kafir harbi itu apa? Kafir harbi itu kafir yang mendolimi umat Islam. Kayak Belanda dulu. Gitu ya. Menyerang, mengambil harta, dikerja paksa, diambil hasil buminya, bahkan dibunuh. Ya, buyut-buyut kita dulu. Itu harbi. Kalau kita melawan mereka itu namanya perang. Perang dengan kafir harbi. Harbi di situ merampas harta kita, bahkan membunuh keluarga kita. Kalau kita biarkan, ya kita didolimi terus. Makanya disuruh melawan. Nah, melawan itulah tanda peperangan. Gitu loh. Itu harbi namanya. Kafir yang dolim kepada umat Islam. Yang memerangi, yang mendolimi, yang menyiksa gitu loh. Kalau kita biarkan tidak ada perang, maka selamanya Islam diobok-obok terus. Itu harbi namanya. Jadi ada ayat-ayat seakan-akan kebencian kepada non-muslim ya. Bahkan disuruh keras gini-gini. Iya memang kafir harbi itu. Kalau bukan harbi seperti di Indonesia ini. Ada Katolik, ada Hindu, Buddha, Kristen, aman kan? Nah inilah ajaran Islam. Gitu loh. Kecuali mereka memerangi kita. Ya maka nanti kalau kita melawan, inilah kafir harbi namanya. Gitu. Gitu. Ayat-ayat Al-Quran itu memang musuhnya itu harbi gitu. Dulu saya juga waktu belum muslim Pak Ustadz, saya pernah punya pikiran kok kayaknya orang-orang Islam kayak milih-milih gitu loh. Kalau baiknya sama yang sesama Islam, tapi kalau di luar orang Islam kayaknya dia membeda-bedakan gitu. Dulu saya pernah punya pikiran kayak gitu juga sih Pak Ustadz. Tapi setelah saya jadi muslim, saya lihat enggak sih, kayaknya enggak ada perbedaan kayak gitu. Mungkin hanya oknum-oknum aja gitu loh. Enggak semua orang Islam tuh seperti itu maksudnya. Jadi makanya kan mereka berpikiran oh Islam tuh rasis kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Ya enggak ada. Andai kan Islam itu rasis. Dari dulu ya banyak orang-orang non-muslim itu yang terdolimi. Buktinya yang tak lihat, apalagi di daerah saya. Walaupun di satu desa itu cuma satu Kristennya, mereka enak, gitu loh. Gak didolimi sama sekali, gitu loh. Nah, andai kan Islam itu rasis, maka tidak mungkin kerasan orang-orang non-muslim itu tinggal dengan kita. Ya buktinya mereka aman. Ya, gitu. Karena memang kita itu disuruh untuk
bersosial dengan baik dengan mereka. Selagi tidak masalah akidah. Gotong royong, saling membantu gitu. Pak Ustadz, nih ada yang nanya nih, katanya apakah teroris ini penganut hadis yang nggak doif atau gimana Pak Ustadz, atau fanatik berlebihan, kata Stanley nanya nih Pak Ustadz. Kalau teroris itu sebenarnya pertama, mereka tidak ada kitab-kitab yang lain. Mereka menafsirkan Al-Quran, hadis itu sesuai dengan yang mereka mau. Jangankan non-muslim, kadang-kadang sesama muslim dianggap beda dengan mereka. Mereka bunuh. Gitu. Nah, Islam yang sebenarnya seperti kita ini. Orang Arab gitu deh. Dan semuanya yang bukan kayak teroris gitu, bukan itu. Nah, mereka memang salah paham mengartikan ayat-ayat. Dianggap yang terlalu berlebihan gitu. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu tidak ada yang mengajarkan baik hadis itu. Semuanya mengajarkan kalau sesama muslim, saudara. Kalau ke kafir dhimmi, saling melindungi. Gitu. Gitu aja intinya Islam itu. Nah, orang-orang kayak teroris itu kadang-kadang, jangankan non-muslim. Kita Islam saja kadang-kadang mereka bunuh. Menurut mereka kita itu murtad gitu. Nah, ini ajaran berlebihan. Nah, dulu Sayyidina Ali juga dibunuh oleh Muljam. Ya. Itu Sayyidina Ali dianggap kafir mana. Akhirnya wajib dibunuh gitu. Nah, orang-orang teroris itu berangkatnya dari situ. Turun-temurun sampai sekarang ada itu. Jadi walaupun Islam dibunuh oleh mereka. Nah, mereka itu minim ilmu gitu. Tidak seperti kita ini gitu. Atau di Al-Azhar, Kairo, di Arab gitu. Kan bebas mereka di sana, orang non-muslim banyak di sana. Tidak masalah. Kalau orang-orang teroris itu, komplotannya itu, semua yang tidak sesuai dengan mereka, kadang-kadang dibunuh. Ya. Karena memang mereka itu minim ilmu. Oh gitu Pak Ustadz. Oh, jadi orang kafir juga dibagi dua macam ya Pak Ustadz ya? Ada yang mendolimi umat Islam, ada yang enggak gitu ya Pak Ustadz? Iya, ada 4. Hah? Ada 4? Kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Oh. Nah, ini ya jangankan non muslim, orang Islam aja kalau mendolimi, membunuh ya dibunuh. Gitu. Apalagi kafir gitu. Kalau masalah mendolimi, jangan ajaran di Al-Quran itu untuk kafir harbi. Ya, kafir-kafir yang di waktu perang itu yang mendolimi umat Islam. Nah, kalau tidak mendolimi, campur baur, saling gotong royong, itu dhimmi namanya, atau musta'man gitu. Makanya harus tahu istilah-istilah kayak gitu. Kalau orang-orang yang teroris itu nggak ngerti itu. Berarti sebenarnya mereka itu yang jadi teroris, berarti kan mereka bukan agamanya, bukan Islam ya Pak, yang jelas ya Pak ya? Aliran sesat ya Pak Ustadz ya? Ya, walaupun mengaku Islam, tapi mereka tidak tahu ajaran Islam. Gitu. Apa yang mereka lakukan itu salah. Gitu. Oh gitu Pak Ustadz. Nah, itu yang di Zoom ada yang mau ditanyakan nggak, Ikhwan Fillah? Yang ada di Zoom, Pak Edi Kalbar atau Marvelino? Hakim Marvelino, silakan kalau ada yang mau tanya sama Pak Ustadz. Pak Edi Kalbar, diam aja Pak Edi. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin bertanya Ustaz. Ini berkaitan dengan tema malam ini kan, bahwa seperti yang Ustaz katakan bahwa ajaran teroris. Nah, setelah kita melihat itu kan, banyak sekali fitnah-fitnahan orang di luar Islam yang mengatakan Islam ini adalah ajaran teroris berdasarkan dengan mereka melihat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, sementara kan kita melihat kan ajaran yang ada di dalam Bible itu kan di Perjanjian Lama seperti di Ulangan 13 ayat 6 sampai 10. Di situ kan juga
di dalam ayat itu kan juga banyak sekali ajaran-ajaran yang mengajarkan untuk membunuh, ya kan, bahkan cungkillah matanya, kan. Nah, bukankah kalau kita melihat dari sisi ayat-ayat yang tertuang di dalam kitab suci mereka sendiri, bahkan kan mereka kan juga bisa kita katakan sebagai agama teroris. Tapi pada kenyataannya kok mereka lebih banyak memfitnah Islam seolah-olah Islam ini adalah agama teroris. Nah, pertanyaan saya, kita melihat daripada dua kacamata dari kitab suci, baik Al-Quran maupun Bible, siapa yang teroris? Karena di dalam Bible mereka juga tertuang bahwa ada ajaran-ajaran untuk membunuh. Oke, cuman itu aja Ustadz dulu. Tentang Ahmadiyah, Pak Ustadz. Ya makanya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau kita tahu dalam Al-Quran itu untuk kafir harbi, jelas. Jadi kalau kafir-kafir yang bersosial dengan kita, tinggal bersama kita satu negara, aman, itu wajib saling menghormati. Kalau saya pakai ayat-ayat Bible ya, terus saya katakan ajaran teroris, bisa, andaikan saya mau. Dengan mengutip ayat misalnya Yosua ya, Yosua 6:21. Semua yang di dalam kota itu, tua, muda, pria, wanita dibunuh dengan pedang. Segala ternak sapi, domba, dan keledai pun dibunuh. Juga Ulangan 20:16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunuh. Terus Imamat 24:16. Dan dihukum mati siapa saja yang mengutuk Tuhan harus dilempari dengan batu sampai mati oleh seluruh jemaah. Hukum itu berlaku untuk orang Israel maupun untuk orang-orang yang sudah menetap di Israel. Juga 1 Samuel 15:3. Jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun, bunuhlah semua yang orang laki-laki, wanita, anak-anak, dan bayi, juga sapi, domba, unta, dan keledai. Coba, ini kalau saya pakai ayat ini gimana? Juga Bilangan 31:17 sampai 18. Nah, sekarang bunuhlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan, lagi. Juga 18, tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu. Ini kan banyak. Hosea juga ya, Hosea 13:16. Juga Lukas 19:27 ya. Ini semua kalau saya pakai ayat-ayat ini gimana? Kalau dalam Al-Quran itu di dalam perang. Nah kalau ini tidak dijelaskan ini apa. Pokoknya dimusnahkan semuanya. Ternak-ternak, bayi, apa semua. Tapi Islam tidak mau menuduh kayak gitu. Wong itu ajaran Israel. Terserah mereka mau gimana. Nah, kalau kita menuduh Islam, ya, pakai Al-Quran, kita bisa menjelaskan itu ayat untuk perang. Gitu. Masa perang itu? Kalau kamu perang, bawalah kopi, bawa kasur, bantal. Ketika diserang kamu tidur-tiduran, gitu. Kan tidak mungkin kan. Namanya perang itu ya memang ya membunuh gitu. Kalau tidak gitu ya kita yang dimusnahkan. Ya. Oh itu musuh telah datang. Siapkan bantal, ya kita yang musnah. Ya. Jadi perang ayat-ayat di dalam Al-Quran itu untuk perang gitu. Ya. Gitu. Monggo, gimana? Ya itulah Ustadz, kan kalau kita melihat dari sisi ajaran agama mereka kan. Mereka kan selalu sensitif dalam menilai agama Islam ini seolah-olah Islam ini adalah sebuah agama yang bisa dikatakan teroris. Nah, sementara setelah kita masuk ke dalam agama Islam, ternyata dalam ayat-ayat Al-Quran itu sendiri justru kita tidak diajarkan untuk membunuh. Tetapi kalau kita mau melihat ajaran-ajaran yang tertuang di dalam Bible, justru itu banyak juga ayat-ayat yang mengajarkan untuk membunuh. Nah, sehingga mereka untuk menuduh Islam ini adalah agama teroris, kalau kita melihat dari kacamata itu ya seharusnya mereka tidak menuduh Islam untuk mengatakan agama teroris. Ya mereka juga harus memahami Bible mereka. Jangan hanya mengedepankan ajaran kasih, tetapi
ayat-ayat yang tertuang di dalam kitab suci mereka juga kan banyak juga ajaran membunuh. Apakah itu juga memang seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, bahwa itu juga bisa dikatakan kalau kita mau sebagai umat Islam yang kejam, mereka juga lebih teroris dari kita umat Islam. Kan begitu ya Ustadz ya? Iya, makanya kita itu dianjurkan kalau Islam itu berdialog biar tidak salah paham. Nah, kebanyakan umat Islam itu lebih paham ajaran Bible itu. Karena gampang dibaca. Siapapun bisa baca Bible itu. Tidak harus jadi pendeta gitu. Tapi kalau Islam memang harus ulama, ustaz. Karena mereka memahami Quran dan hadis itu per kalimat tahu tafsirannya, asbabul nuzulnya, nahwunya, sorofnya, iklalnya, nanti juga balago yang mana isinya badai bayan, ma'ani, ilmu lugot gitu ya. Nah ini harus dikuasai baru bisa menerjemah Al-Quran dengan baik, benar. Nah kalau cuma kayak Bible itu kan cuma terjemahan, tinggal kita baca. Ya, bagaimana ajaran Yesus di situ? Oh ternyata Yesus itu utusan. Ini ayatnya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Oh ternyata Yesus itu nabi. Ini ayatnya, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tempat tinggalnya. Oh ternyata Yesus itu menerima firman sama seperti nabi-nabi yang lain, menerima wahyu. Ini ayatnya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Oh ternyata Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Islam itu sama, yaitu Allah. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Kan gitu. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi sama. Mau pakai Al-Quran, mau pakai Bible, Yesus itu ya utusan, nabi, penyampai firman, punya Tuhan yaitu Allah. Gitu. Makanya kalau debat itu enak. Ya. Kita menguasai kitab mereka. Mereka apakah menguasai Al-Quran? Ya. Jangankan kita. Ya. Jangankan mereka. Kita saja yang bukan ustadz kadang-kadang tidak tahu nahwu, sorof, balago, tafsir, mustalah hadis, asbabul wurud, asbabul nuzul. Apalagi mereka yang tidak bisa ngaji. Ya. Nah, jadi kalau debat itu kita menguasai kitab mereka, mereka sama sekali tidak mengerti ajaran kita. Enak kita itu. Ibaratkan apa? Barcelona lawan Persibaya gitu-gitu. Bukan levelnya Pak Ustadz. Karena apa? Tidak seimbang gitu ya. Bang mereka golongannya apa? Ya, golongannya kelas-kelas berat. Eman itu ya. Orang satu eman. Nah di sini M itu udah berapa pemain udah dapat 10 pemain di sana. Ya, di sini dapat 10 pemain, beli satu Real Madrid dapat satu. Sudah seimbang. Makanya namanya dialog itu ya. Mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Tidak ada ceritanya umat Islam itu kalah. Gitu. Karena kita itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Kita itu sudah sempurna ditinggal Rasulullah. Dalil-dalilnya jelas. Nah mereka, kitabnya saja bahasa aslinya tidak ada. Ya, dari Israel menjadi bahasa Yunani. Ya, terus terjemahan semua nyampe ke sini. Tinggal kita baca, kita kuasai. Ya. Nah, sedangkan mereka mau belajar kitab kita, waduh, ilmu satu saja nahwu, kalang kabut untuk dipahami itu. Belum syarafnya, belum iklalnya, belum balago yang isinya majas-majas, ilmu ma'ani, ya, ilmu bayan, bade, ilmu lugot, ya, gimana coba? Jadi enak kita kalau debat itu. Mereka dibiarkan bertanya, ayo mau nanya apa, ayo, gitu. Nah mereka, ya, kita tanya kewalahan ya, mereka. Ya, ditanya, ayo siapa Tuhannya Yesus? Bingung. Kalau mereka mengatakan tidak ada, kita gempur dengan ayat-ayat. Ini Yesus berdoa, Yesus diberi mukjizat, Yesus diberi ajaran, Yesus diutus. Nah, kalau tidak punya Tuhan, siapa yang mengutus? Menerima firman dari siapa? Terus dia berdoa kepada siapa? Jadi bingung, tidak bisa. Ya, lanjut. Oke, pertanyaan yang kedua ini Ustadz. Ini pertanyaan yang kedua untuk menangkal daripada
tuduhan-tuduhan umat-umat di luar Islam yang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama teroris, terutama bagi kami ya selaku orang awam yang masih minim akan pemahaman agama gitu kan. Nah, karena kan kita melihat terkadang kan kita bisa terbawa arus kan dengan kekurangan pemahaman kita di dalam kitab suci kita sendiri, sehingga mereka selalu menyerang kita untuk mengatakan bahwa Islam ini adalah ajaran teroris, sehingga kita terkadang justru malah ikut arus kepada mereka, sehingga makanya banyak orang-orang Islam juga yang bisa dikatakan murtad karena terbawa arus oleh mereka. Nah, dalam menangkal daripada tuduhan-tuduhan mereka ini seperti apa Ustadz? Kita menangkalnya gitu Ustadz. Cara menangkalnya, tanya ke si Pana ini. Memang tujuannya perlulah ya, channel-channel seperti ini. Ketika ada fitnah-fitnah, kita luruskan. Ketika Islam diberitakan seperti ini, oh enggak benar. Islam itu seperti ini loh yang benar. Itu tugas kita, meluruskan. Jadi channel-channel seperti ini tujuannya supaya umat Islam yang awam itu tidak terpengaruh. Misalnya kita dituduh Quran kita gini-gini, Nabi Muhammad seperti ini. Itu kan melenceng semua. Tinggal kita buat konten seperti ini, kita tunjukkan ini loh Islam sebenarnya. Ini loh pengertiannya ayat itu, yang asli itu seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau kita diam, mereka banyak membuat konten-konten yang luar biasa fitnah. Lalu kita diam, maka nanti akan didengarkan oleh orang-orang awam. Maka orang yang ilmunya tipis nanti salah paham. Wah, masa gitu Pak, kalau gitu saya pindah agama saja. Nah, gitu akhirnya. Tapi kalau konten-konten seperti ini menolak fitnah seperti ini banyak juga, maka apa? Kita akan selamat. Maksudnya selamat di situ orang-orang awam itu biar nonton konten-konten seperti ini, sehingga kalau ada fitnah lagi langsung, oh nggak seperti itu, saya pernah kok, ini sudah dijelaskan oleh Ustadz Tahta, nggak seperti itu keterangannya, gitu. Ya, jadi caranya untuk membendung, ya kita lawan dengan channel-channel juga. Ya, setiap fitnah yang digempurkan ke kita buatkan konten, kita luruskan, gitu, bahwa ini tidak benar, gitu caranya. Lanjut. Ya berarti kan begini Ustadz ya, kalau kita mendengar daripada penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz kan artinya kita lebih banyak dakwah ya, baik pun secara media maupun secara lisan kan gitu ya, secara door to door gitu kan. Namun kan kita melihat di sini, makanya saya katakan bahwa ini adalah kalau kita melihat ya tugasnya Pak Ustadz dengan Mbak Sipana untuk sering-sering memberikan konten-konten seperti ini, karena orang-orang seperti kami ini jangankan berbicara konten gitu kan, entah bagaimana seperti apa kita buat konten, jadi kita nggak paham. Nah jadi sehingga seperti yang saya katakan tadi ya, mudah-mudahan dengan Ustadz Tata sendiri dengan Mbak Sipana tetap terus berjuang melalui konten ya, mudah-mudahan dengan adanya kami ini juga akan membantu memberikan suatu sifatnya soal tanya jawab yang sehingga memberikan sebuah bantuan untuk untuk meramaikan daripada tuduhan-tuduhan itu gitu, menangkal daripada tuduhan-tuduhan itu. Karena seperti saya melihat ya di daerah kami kan, khususnya di daerah kami Kalimantan Barat, ini kan masih banyak sekali bisa dikatakan kalau dibilang daerahnya itu masih banyak tertinggal ya, bahkan banyak yang masih belum punya sinyal, belum punya ini jaringan itu dan ini kan. Nah, untuk menangkal daripada bahasa itu kan tidak semuanya yang memiliki, setiap kota itu memiliki kemudahan-kemudahan di dalam berkomunikasi. Sementara banyak juga di pelosok-pelosok kayak kami ini kan yang masih sangat minim sekali. Nah itu untuk memberikan tangkalan itu juga harus seperti apa juga Ustadz? Ya itu kalau ya sama saja. Makanya kalau di pelosok apalagi seperti Pak Edi, itu agama Islamnya harus menguasai, sehingga cara menghadapi mereka itu pakai ilmu, gitu ya, tidak memakai kalau minoritas itu pakai cara akhlak, tunjukkan bahwa Islam itu seperti saya ini gitu, lemah lembut, gitu ya, tidak
tidak menyakiti orang lain. Nah, contoh contoh di Inggris gitu, banyak orang-orang Islam itu mereka jadi mu'alaf itu gara-gara dari umat Islam yang sifatnya itu baik gitu, atau dengan dakwah juga gitu. Kalau tidak bisa ya minimal sementara yang ada itu dikuatkan imannya ya, kelompok-kelompoknya sendiri, Pak Edi dengan siapa gitu, itu usahakan dakwahlah dengan baik, jangan sampai yang apa ya, yang anarkis atau apa, jangan, karena bukan ajaran Islam itu. Jadi sesama muslim yang kompak ibadahnya gitu, ya saling menghargai gitu, juga dakwah untuk ya sesama temannya aja dulu, kalau memang kan sedikit di daerahnya Pak Edi itu gitu. Sehingga nanti mereka mungkin ada agak tertarik gitu caranya. Jadi mereka melihat itu fitnah-fitnah itu, oh ternyata tidak Islam itu. Buktinya golongnya Pak Edi itu nggak seperti itu. Nah, biar seperti itu kesannya itu. Yang menjadi ini kan Ustadz ya, yang menjadi persoalan ini kan sekarang ini kan umat-umat Kristen ini kan udah pintar ya. Artinya mereka itu sudah untuk melawan Islam itu sudah tidak menggunakan dalil-dalil untuk berdialog. Ya. Sementara kan kita melihat mereka ini berusaha untuk mengajak saudara-saudara kita yang umat Islam ini murtad, itu tidak lagi menggunakan dengan cara-cara dalil, tapi mereka menggunakan cara-cara sistem cinta. Sistem cinta contoh begini Ustaz. Misalkan saya ini, katakanlah saya ini satu contoh ya, saya ini non muslim. Nah, saya ini berusaha harus mampu menikahi orang Islam, orang muslim. Meskipun saya dengan cara strategi saya mengalah dulu untuk masuk Islam. Tetapi berbicara soal 2 atau 3 tahun kemudian, bahkan sampai keturunan, bahkan sampai ke orang tuanya, itu justru malah berbalik diajak ke masuk ke Kristen. Nah, ini yang perlu juga kita waspadai Ustaz. Itu gimana Ustaz menangkalnya itu Ustaz? Ya makanya, ya itu harus tahu tentang apa, ada apa ya, rencananya misionaris gitu ya, lewat caranya banyak ya, makanya kita harus tahu itu. Kalau Pak Edi kan sudah tahu apa maksudnya mereka gitu. Justru ini yang bahayanya orang yang tidak tahu kan, karena benar kata Pak Edi, mereka itu kalau dialog pakai dalil tidak mungkin berani, walaupun berani bunuh diri ya. Karena tidak mungkin menang. Kita pakai kitabnya mereka saja loh, kalah mereka ya. Makanya saya sering mau debat pakai Bible-nya dalil, monggo. Enggak, saya mau Quran hadis, ya udah usah debat. Kamu nanya saja seumur hidupnya, tak gitu. Jadi enak kita itu ya. Mau tanya jawab monggo. Sekarang gini, kalau saya itu pedenya gini. Wong sesama muslim tak suruh bertanya. Padahal sesama muslim itu pinter-pinter, wong sesama Islam. Apalagi mereka yang tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi ya apa? Dan saya insya Allah sudah banyak belajar kitab mereka, sehingga inti-inti untuk serangan itu banyak. Makanya kalau mau dialog itu tidak mungkin bisa berani mereka, gitu ya. Sehingga pakai cara itu. Nah. Karena kalau pakai Bible-nya bunuh diri mereka. Karena Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, Trinitas apa, tidak pernah. Makanya mereka mau pakai dalil apapun gampang dipatahkan dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah kalau kita kan enak, Tuhan dalam Al-Quran ya Allah, Nabi Muhammad ya utusannya Allah, Nabi penyampai firman, tidak bisa diotak-atik itu. Sama seperti Bible, Yesus utusan, Nabi penyampai firman, Tuhan yang benar Allah kata Yesus, ini tidak bisa diganggu-gugat. Yesus, Nabi Muhammad, Musa mau dirubah jadi Tuhan itu tidak bisa. Pakai kitabnya masing-masing, tidak bisa. Gitu. Jadi enak gitu. Kalau dialog baik-baik gitu. Ya persoalannya kan mereka tidak lagi menggunakan sistem dialog itu Ustaz. Jadi mereka kan sudah pakai sistem ini, udah merubah cara, sehingga mereka mencari pakai
mencari untuk memurtadkan orang Islam ini dengan cara jodoh. Nah, ini juga yang perlu kita cari senjatanya, Ustadz. Bagaimana menangkalnya itu? Ya, menangkalnya itu Pak Edi. Orang-orang seperti Pak Edi ini, seperti kita di grup DCC itu, kita membongkar rencana-rencana misionaris itu lewat apa? Kalau lewat Indomie, kayak sembako itu kan udah tampak udah. Ya. Pakai kertas-kertas sekarang, kayak buku-buku itu sudah ketahuan. Maka pakai menikahi. Nah, kalau umat Islam kita beritahu, hati-hati ini pemurtadan kayak gini-gini. Hati-hati. Nah. Seperti kita enak. Nah, kalau ingin tahu bagaimana caranya menjaga itu, ya kita beritahu. Ingat, ini loh rencananya mereka untuk memurtadkan. Lewat sembako, hati-hati. Atau lewat buku-buku disuruh baca. Atau mengenalkan Nabi Isa itu gini, hati-hati. Atau lewat pernikahan, hati-hati. Banyak loh saudara saya, teman saya, memang awalnya mereka ke agama kita. Nanti kalau sudah punya anak, berlahan-lahan mereka tarik. Nah, kita kabarkan kayak gitu. Bukan memaksa, enggak, kita kabarkan hati-hati gitu. Caranya memberi kabar ke mereka, orang-orang, biar hati-hati. Pak Ustadz mungkin bisa Yang bahaya, juga kalau pas lagi ceramah ya Pak Ustadz bisa juga kali yang ngasih tahu gitu ya Pak Ustadz ya. Apa? Kalau lagi ceramah misalkan lagi Jumatan gitu diselingin kayak gitu-gitu boleh nggak Pak Ustadz kasih tahu kepada jemaah gitu, hati-hati gitu, kayak ada trik-trik seperti itu gitu untuk pemurtatan. Ya nggak apa-apa. Wong kita menyampaikan dengan sesama muslim. Karena memang banyak kejadian kan. Pak Ustadz suaranya hilang. Iya, memang saya tak bicara. Ini yang lain nggak ada yang mau nanya. Ini Pak Edi ada lagi nggak? Atau mungkin Puput tuh? Diam aja Puput. Cukup dulu Bang Sipana. Enggak, kalau mualaf itu pinter-pinter nanyanya. Karena pengalamannya. Iya. Ini Aki Marvel Kalau- itu mualaf ya? Kalau saya sih Ustadz ya, kan kita kan melihat dari segi teman-teman kita kan. Nah, kejadian di sini kan tidak cukup 1, 2, 3 orang, bahkan sampai belasan orang kan diperlakukan seperti. Bicaranya itu sudah. Pak Ustadz ada yang nanya nih, Stanley katanya kalau Ahmadiyah apakah pakai kitab kuning juga Pak Ustadz? Enggak. Rata-rata Ahmadiyah, Syiah itu punya kitab sendiri. Makanya jadilah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu ajaran itu dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in sampai imam madhab, sampai kepada ulama-ulama, sampai ke kita. Itu tidak berubah. Nah, kalau Syiah, Ahmadiyah itu banyak akidah-akidah yang melenceng. Nah, sehingga walaupun mereka itu Tuhannya Allah, terus Nabi Muhammad misalnya, tapi ada akidah-akidah yang mereka itu selewengkan yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya ini bahaya, jangan diikutin. Ya murtad kita kalau ikut itu. Gitu. Makanya Islam yang benar itu yang kafah. Gitu. Kitab-kitabnya bersanad. Gitu. Sehingga karena di zaman dulu setelah para sahabat ke tabi'in itu, banyak orang-orang yang ngarang kitab juga tujuannya untuk memurtadkan umat Islam. Mereka juga ulama-ulama yang kemasukan aliran kayak Mu'tazilah gitu tuh. Itu kan tujuannya, ajarannya itu banyak penyelewengan. Sehingga para ulama juga mengarang kitab juga untuk membentengi umat Islam. Gitu, supaya tidak tersesat gitu. Jadi kata-kata Ahmadiyah, Syiah, udah, enggak usah diurus itu tinggalkan. Tapi kan mereka juga sholat, Tuhannya Allah lah. Walaupun gitu, kalau sudah melenceng dari Quran dan hadis, ya. Karena Islam itu bukan hanya nama, tapi punya pedoman. Taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima alkitab wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Yang mana apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa 2 perkara itu? Al-Quran dan hadis.
Yang melenceng dari itu maka tersesat. Itu. Mau nama apapun, mau ngaku Islam, kalau sudah bertentangan dengan Quran dan hadis, melenceng. Ya maka dengan sendirinya ibaratkan segerombolan domba, dia memisahkan diri. Akhirnya diterkam oleh macan atau serigala. Gitu ya. Oh ya Ustadz, ini saya mau bertanya lagi nih Ustadz. Kebetulan saya tadi lupa mau menyampaikan ini. Kan gini Ustadz, kejadian ini sekitar 3 hari yang lalu. Kebetulan saya lupa juga untuk mempertanyakan ini kepada Pak Ustadz. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, kan ini ada teman saya, orang Melayu kan. Anaknya itu kan kawin sama orang Dayak. Bahkan suaminya itu udah masuk Islam. Bahkan sekarang anak dari teman saya itu kan udah punya anak 2. Terus dibawa pulang ke kampung. Bahkan mau dimasukkan ke agama Kristen juga kan. Nah, namun saya bilang sama orang tuanya, suruh ambil aja anakmu, saya bilang. Sementara kan orang tuanya langsung ngambil anaknya kan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita tidak berdosa Ustadz? Seolah-olah kita misahkan antara hubungan mereka gitu Ustadz. Memisahkan dengan siapa? Dengan suaminya. Karena kan mau dia masuk ke agama Kristen. Ya enggak. Gini, yang berdosa itu kalau memisahkan tanpa ada sebab. Tapi kalau untuk menyelamatkan, apalagi masalah akidah, ya tidak apa-apa. Misal saya punya anak. Kalau zaman dulu, waktu ahli kitab dulu kan boleh. Itu memang harus ikut saya. Gitu. Kalau diikutkan ibunya, ya berarti saya itu tanggung jawab nanti. Karena syaratnya dalam Islam itu kalau zaman dulu boleh dengan ahli kitab laki-laki, asalkan ada surat keterangan. Kalau saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil, maka yang menangani anak saya itu pemerintah. Nah, kalau tidak ada surat kayak gitu, tidak boleh. Takutnya kita meninggal, anaknya kecil-kecil, pasti dimurtadkan gitu. Jadi kalau ada saya punya anak misalnya kecil-kecil, terus saya ambil anaknya itu kalau cerai, berarti kan memisahkan? Ya enggak, karena saya ingin menyelamatkan anak saya gitu, bukan memisahkan yang tidak ada sebab. Ya kan karena kan begini Ustadz, sampai sekarang kan jadi ya status anak itu kan akhirnya janda kan, janda punya anak 2 kan, demi menyelamatkan akidahnya tadi akhirnya dia bisa dikatakan tinggal hidup menjanda gitu. Karena pikiran kita kemarin kan apakah wah kayaknya berdosa apa enggak kita melakukan tindakan seperti ini gitu sih Ustadz. Tindakan apa? Ya tindakan kita memisahkan mereka antara suami dengan istrinya tadi Ustadz. Kenapa mau dipisah? Ya karena kan istrinya mau diajak ke agama Kristen Ustadz sama anaknya. Oh, ya enggak. Aslinya kalau Islam itulah tidak ikut aturan itu namanya. Perempuan itu tidak boleh menikah dengan non Muslim dalam Islam. Ayatnya kan Nah, kalau ada dia Pak Ustadz ya. Ayatnya dalam Al-Quran ada kan yang mengenai nggak boleh menikah dengan yang di luar dari Islam gitu. Kalau ayatnya itu di hadis, lalu dikembangkan oleh fikih. Di fikih itu boleh menikahi ahli kitab. Tapi ahli kitab yang asli, yang belum berubah, yang dakwahnya Islam belum nyampe. Nah, itu pun laki-laki ke perempuan. Kalau perempuan ke laki-laki tidak boleh. Perempuan muslimah tidak boleh. Nah, sekarang secara hukum Islam tidak boleh memang. Gitu. Ya semua di fikih itu ya ayatnya ada di Quran dan hadis. Kalau tidak ada di Quran ya hadis gitu. Karena fikih itu bukan ngarang sendiri. Fikih itu keterangan dari hadis gitu. Gimana Pak Edi Kalbar? Apakah cukup memuaskan jawaban Pak Ustadz? Alhamdulillah cukup memuaskan. Oke, untuk sementara sekian dulu lah pertanyaannya Ustadz. Tuh Aki Marvelino satu tadi jam. udah buka mic mau ngomong kali tuh. Tadi udah open mic ditutup lagi. Silakan Aki Marvelino.
Ya. Makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang jadi subhatan dari konten ke kita itu ada kaum yang istilahnya yang teroris ini dia selalu menghukum orang, ya, bukannya membunuh mungkin, menghukum orang kafir itu dengan menyebut Allahu Akbar gitu, menzolimi non muslim itu dengan menyebut Allahu Akbar. Bahkan mungkin ada oknum juga yang mengebom gereja-gereja menyebut Allahu Akbar. Itu bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi jangan fokus ke kalimatnya, tapi ke perbuatannya. Sama dengan gini, saya mencuri punyanya Pak Edi, Allahu Akbar, itu tetap salah. Gitu. Ya. Wah, mencuri itu ajaran Islam, buktinya tahta ini mencuri punya yang punyaku, kata Pak Edi. Dia mengatakan Allahu Akbar, tidak bisa, tidak cocok. Ya. Ada orang membunuh atau ngebom gereja, sedangkan ajaran Islam tidak boleh. Tapi kan yang ngebom kan mengucapkan Allahu Akbar, lu kenapa? Gitu loh. Apakah ketika saya nampar pipi kamu, Allahu Akbar, berarti menampar itu ajaran Islam, karena saya nampar kamu pakai Allahu Akbar. Jadi gitu intinya ya. Yang namanya kebaikan tidak bisa dicampur dengan kejelekan. Sama dengan gini, kalimat-kalimat yang baik diucapkan kepada perbuatan yang salah, tetap salah perbuatannya. Bukan berarti, wah, ini berarti ajaran Islam. Buktinya baca bismillah dia. Berzina. Dibuka bajunya. Lalu berzina. Allahu Akbar. Ya tetap. Apakah zina ajaran Islam? Buktinya orang berzina Allahu Akbar. Gitu. Ya tetap. Ya, Allahu Akbarnya kalimat bagus. Tapi diucapkan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berarti yang salah yang mengucapkan. Gitu. Jadi disesuaikan seharusnya. Ya, jadi tidak bisa ada orang bunuh diri, Allahu Akbar. Berarti bunuh diri itu ajaran Islam. Kau tahu, buktinya yang bunuh diri bilang Allahu Akbar. Nah, tidak bisa. Bunuh diri itu ajaran Islam, boleh apa enggak? Diteliti, dosa besar ternyata. Nah, jadi jangan fokus ke kalimatnya. Gitu ya. Tapi yang diperbuat itu benar apa salah? Gitu ya. Gimana, Bang Marwan? Gimana Hakim Marvelino? Ada lagi? Ya kalau kita sebagai muslim kan tahu betul ya Pak Ustadz ya, tahu betul apa tujuan mereka itu, ada apa di balik mereka itu melakukan itu. Kemungkinan ya kita berasumsi juga kepada mereka, kemungkinan ada sisi-sisi dari kepolitikan, istilahnya mereka itu bukan atas dasar agama, cuman karena kebetulan mungkin mereka itu beragama Islam, jadi mereka melakukan itu terus menyebut Allahu Akbar gitu. Tapi anehnya itu yang orang-orang non muslim ini, terutama yang Kristen itu suka memframing bahwa sebutan itu untuk universal, untuk Islam yang universal gitu. Jadi kesalahan satu oknum itu ditimpakan ke Islam keseluruhannya gitu. Mereka itu liciknya di situ, Pak Ustaz. Itu lagi Bang Marwan. Memang teroris itu ajaran apa ya? Teroris itu dicuci otak. Ada sekolahnya. Otaknya dicuci, seakan-akan dicuci itu apa? Kadang-kadang mereka itu diberi ayat-ayat apalah. Lalu diberi film-film yang umat Islam dibantai supaya sakit hati gitu. Terus nanti diberi ayat-ayat, ini boleh kamu demi Islam apa gitu itu. Itu dicuci otaknya. Ada memang orang-orang teroris itu tidak asal langsung gitu, enggak. Mereka itu berbulan-bulan dicuci otaknya, sehingga mereka mempunyai dendam yang luar biasa, terus sakit hati atau apalah, diberi ayat-ayat yang
tidak nyambung gitu, tapi dimasuk-masukkan gitu biasanya. Tidak asal-asalan orang teroris itu. Ya sebenarnya dengan tidak merasa mereka itu merusak Islam itu sendiri. Karena minimnya ilmu. Iya, kayak dulu aja tuh Pak Ustadz, waktu kerusuhan aja kan katanya banyak yang diperkosa, pada teriaknya gitu Pak Ustadz. Sambil diperkosain orang, Allahu Akbar katanya. Makanya kan orang-orang pikir, wah ini orang Islam ini nggak bener katanya, perkosain orang sambil teriak Allahu Akbar gitu kan. Jadi kayak menfitnah orang muslim juga itu Pak Ustadz kalau kayak gitu ya. Iya, intinya kalau hal-hal memang banyak, baik itu di gambar-gambar di Facebook, ada orang buat kartun-kartun, ya, membunuh orang, terus ada tulisan Allahu Akbar. Intinya kita sebagai umat Islam begini caranya. Allahu Akbar itu kalimat yang bagus, tidak bisa dibacakan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Apa saja, mau mencuri, mau berzina, mau membunuh, ya tetap hukumannya dosa besar walaupun dia mengatakan Allahu Akbar. Itu. Sehingga orang yang cerdas, oh ini kok melakukan ini kok Allahu Akbar. Kira-kira yang dilakukan itu ajaran Islam enggak? Harusnya gitu. Yang benar itu. Ternyata kalau tidak, oh berarti orang itu salah. Dia melakukan gitu, teriak-teriak Allahu Akbar. Ternyata saya teliti, apa yang dia perbuat itu melanggar ajaran Islam. Nah, berarti orangnya yang keliru, gitu, bukan ajarannya. Pak Ustadz, kalau kayak gitu namanya itu ada yang ngomong nih katanya di live chat, apakah itu namanya kelebihan fanatik terhadap kata jihad itu sendiri Pak Ustadz katanya. Kelebihan fanatik Iya. terhadap kata jihad katanya. Iya memang. Ya makanya. Kadang-kadang mereka itu kan yang parah itu kebanyakan itu di Timur Tengah yang ada konflik besar gitu. Atau orang-orang yang pernah dibantai satu keluarga ingin balas dendam apa gitu. Orang-orang kayak gitu yang dikumpulkan. Gitu. Ya bisa jadi namanya dicuci otaknya. Diberitakan jihad-jihad gitu. Hasilnya ilmu agamanya hasilnya minim. Gitu. Makanya kita itu apa? Ya harus tahu benar ajaran Islam itu seperti apa. Jadi hal-hal kayak gitu itu apa? Bukan ajaran Islam. Caranya harus mengenal Islam itu ya belajar. Biar tidak gampang dibodohin orang. Pak Ustadz, mengenai jihad nih tadi Pak Ustadz, menurut dari umat sebelah kan bilang katanya kalau orang Islam itu mah makanya suka bunuh-bunuh gitu kayak gitu, itu tuh dianggapnya berjihad gitu loh Pak Ustadz. Sebenarnya pengertian jihad itu sendiri kan mereka juga nggak tahu artinya apa ya Pak Ustadz. Dianggapnya bunuh-bunuhin orang kafir gitu, disangkanya wah berjihad gitu kan, mati syahid gitu, berjihad itu. Pak Ustadz perlu menjelaskan nih makna dari berjihad itu sendiri sebenarnya apa sih? Apa cuma sekedar bunuh-bunuhin orang gitu? Intinya gampangnya itu jihad itu melakukan perintahnya Allah. Dulu umat Islam disuruh melawan. Ya, disuruh melawan, memerangi mereka karena mereka zalim. Nah, mereka kan jumlahnya sedikit. Itu karena perintah Allah, maka mau tidak mau harus mau. Itulah jihad. Tidak mandang nyawa. Kalau ini perintah Allah, maka harus dilaksanakan. Gitu. Ya. Dan itu perbuatan baik itu, karena melawan orang-orang zalim. Makanya orang wanita itu bilang, ya Rasulullah, enak kalian perang, sedangkan kami perempuan kan tidak boleh. Nah kamu diam di rumah menyiapkan kebutuhan suami berangkat, itu jihadnya kamu gitu. Jadi segala kebaikan gitu ya, yang tingkahnya itu ngikutin perintah Allah gitu, perbuatan baik
Ya, itu ibaratkan jihad. Kenapa kok jihad itu diidentik dengan dulunya perang? Karena memang perang itu perintahnya Allah untuk melawan orang-orang kafir harbi yang dolim. Sehingga kita itu walaupun hati menolak, aduh, takut musuhnya banyak. Tapi karena ini perintah Allah, jalan. Akhirnya itulah dikatakan jihad gitu. Ya bukan hanya itu sebenarnya. Maknanya, kenapa udah identik dengan perang dulu? Karena memang saat itu mereka itu diperintah walaupun mereka sebenarnya takut karena jumlahnya sedikit, disuruh melawan kafir harbi yang banyak. Tapi karena ini perintah Allah, jalan. Akhirnya jihad fisabilillah, di jalannya Allah. Kalau sekarang ya banyak, misalnya kita mau berbuat kebaikan ya, sama dengan hijrah itu. Hijrah itu kalau dulu karena didolimi di Mekah, pindah ke Madinah, cari tempat yang aman. Walaupun kita meninggalkan keluarga, harta, demi Islam, kita pindah ke Madinah. Nah kalau sekarang, kita mau sholat ke masjid, tiba-tiba gerimis, mau berangkat, pas keluar dari rumah, hujan. Maka berusaha dari payung, tetap harus berangkat. Itu juga hijrah. Ibaratkan seperti itu. Gak harus perang. Iya. Kebanyakan orang masih belum mengerti soalnya Pak Ustadz, disangkanya jihad itu perang gitu kan. Makanya dibilangin kan orang Islam itu mah sukanya perang tuh, di ayat-ayat Al-Qur'annya aja ada kata-kata perang mulu gitu kan. Ya makanya mereka tidak tahu sejarahnya. Terus yang masalah itu juga apa? Jin katanya Pak Ustadz. Ada surat Al-Jin. Dia tuh orang Islam tuh katanya, ajarannya tuh ajaran sesat tuh, ada jin-jin segala aja ada katanya di surat di Al-Qur'an, ngomongnya gitu Pak Ustadz. Ya karena Al-Qur'an itu nama surat itu sesuai isinya. Surat Al-Baqarah. Karena memang di situ menceritakan Nabi Musa. Waktu Nabi Musa itu ada orang, satu penduduk itu ada yang meninggal. Mereka meminta, wahai Musa, tunjukkan siapa pembunuhnya ini. Dia tidak tahu. Loh, kamu kan punya Tuhan Allah, minta dong petunjuk. Hanya oleh Allah diperintahkan menyembelih sapi. Nanti ekornya itu disuruh apa? Dicampukkan kayak gitu ya ceritanya. Nanti akan hidup lalu mengatakan yang membunuh saya ini gitu. Makanya disebut surat Al-Baqarah. Terus surat Jin, karena ada kisahnya di surat itu. Jin itu kan ada yang Islam, ada yang beriman. Nah, ada cerita di ayat itu, ketika jin ini ibaratkan jalan-jalan, lalu ada orang Muslim ya, yang membaca Al-Quran. Lalu jin ini kembali ke kaumnya, menyampaikan, wahai kaumku, saya barusan mendengarkan kalimat-kalimat atau ayat-ayat kitab sebagaimana dulu kita mendengar dari Musa. Gitu. Atau ada lagi ayat ketika Rasulullah habis sholat, lalu mengajar, tiba-tiba jin yang beriman ini berbondong-bondong ingin mengaji juga, ingin mencari ilmu. Makanya disebut surat Jin karena ada kisah-kisah seperti itu ceritanya. Nah, mereka kan enggak. Mereka menganggap loh kok ada surat Jin di sini. Wah, bahaya ini. Nah, padahal dalam Islam ada jin Islam, ada jin yang kafir. Tentu saja yang Muslim ini sama seperti kita. Kalau kita ada ulama Zakir Naik misalnya, atau dari Arab, dari Al-Azhar, ulama besar, orang-orang yang senang ilmu berbondong-bondong ingin mencari ilmu, mendengarkan. Begitu juga ketika Rasulullah mengajar, baca Quran gitu. Mereka jin yang beriman ini berbondong-bondong ingin mendengarkan. Makanya ada surat jin gitu. Nah, apa salahnya coba? Kan tidak ada masalah serius. Wong sesuai dengan isinya. Karena dalam Biblos itu nggak ada mengenai ini Pak Ustadz, penciptaan jin gitu. Hanya iblis aja yang diceritain, jin tuh nggak ada. Jadi makanya mereka tuh
begitu tahu di dalam ajaran Islam ada jin, katanya wah ajarannya, lihat aja tuh ada jin-jin segala, disangkanya ajaran sesat lah apa kayak gitu Pak Ustadz, mereka fitnahnya Ya, jadinya. mereka tidak tahu karena memang cuma Al-Quran di dalam Islam yang sempurna. Kita ditinggal Rasulullah dengan dalam keadaan Islam sudah sempurna, sehingga membahas apapun ada dalilnya. Wong mereka yang memfitnah kita itu jangankan masalah ke jin gitu. Mau menentukan Tuhan aja mereka tidak punya dalil kok. Kalau kita, kenapa kok kita tuh luas? Karena kita ditinggal Rasulullah dalam keadaan Islam sempurna. Mau ditanya apapun ada keterangannya. Penciptaan jin itu dari api, malaikat dari nur, cahaya, Adam dari tanah. Pada mulanya iblis itu namanya Ajazil. Lalu karena dia tidak mau sujud menjadi labasa iblis. Lalu karena dia itu ingin menyesatkan manusia, syaitan disebut setan. Itu kan ada apa ya? Ada prosesnya. Sehingga kita bisa menjelaskan semuanya. Mereka mau tahu gimana? Mau ditanya Tuhannya siapa aja bingung. Siapa Tuhanmu? Bingung. Mau bilang Yesus punya Tuhan. Mau bilang Tuhannya Yesus, udah terlanjur melantik Yesus sebagai Tuhan. Bingung. Kalau kita enggak, siapa Tuhanmu? Tata Allah. Gitu. Muhammad itu siapa? Nabi, utusannya Allah. Enak. Dalilnya banyak. Kalau mereka takut gitu bilang, siapa Tuhanmu? Bingung mereka. Mau jawab Allah, berarti sama dengan Muslim dong. Yesus siapa? Ya Tuhan juga, berarti ada dua dong. Tinggal itu. Bingung mereka. Ada 3. Kalau Allah Tuhan, iya. Kalau Allah itu Tuhan, Yesus Tuhan juga, berarti ada dua dong. Enggak satu. Yang mana? Mau bilang Yesus, kita gempur dengan dalil-dalil bahwa Yesus punya Tuhan. Mau jawab Allahnya, loh, nanti salah nanti. Kita sudah melantik Yesus sebagai Tuhan. Jadi apa? Muter-muter mereka itu. Puput, ada yang mau ditanyakan nggak, Mbak Puput? Dari tadi diam aja tidur. Puput masih ada nggak Puput ya? Pak Edi kabar. Ini Pak Ustadz, ada yang nanya nih, Mami Ika TV katanya gini nih, dia ngomong, bukannya nanya sih sebenarnya ya, jadi apa sih? Dia nanya juga, kenapa nabi palsu katanya Luga Tambunan mengusir setan pakai nama Yesus berhasil, apa beneran itu katanya ajaran dalam Biblos? Yang enggak. Kalau Bang Luga itu orang anu itu, diiyakan aja. Udah putus sarapnya ini. Kadang-kadang dia kalau ngobrol dengan saya, kamu hati-hati dengan saya, Tata. Nanti tak panggilin jin nanti kamu. Ya sudah, ada berapa? Kirim semua ke saya. Tidak berani dia, Pak. Cuma ngancam-ngancam. Makanya kalau ngobrol dengan saya, Om Luga, saya ingin melihat jin ya. Kirim dong ke saya. Berapa truk terserah. Nah, kalau kita ya, kita tantang, dia sendiri yang takut gitu. Kalau kita takut malah hati-hati. Saya panggilkan jin kamu nanti. Nah, kalau kita takut tambah itu. Kalau saya enggak, ya sudah kirim udah semuanya, jangan nanggung dengan raja-rajanya. Dia sendiri. Beneran Tata? Iya, gitu. Ya udahlah, hati-hati kamu. Raja Takut jinnya. sendiri. Ya, apa? Pak Ustadz, raja Jadi yang jinnya Luga kan itu dia, Pak diiyakan Ustadz. aja. Pak Ustadz, raja jinnya kan Luga sendiri. Iya begini. Kamu, saya dengan kamu aja rajanya jin saya berani, apalagi dengan pengikutmu gitu. Apa? Sunat. Yesus juga sunat, dia orang Israel. Bukan Tuhan Israel. Ya, orang Israel. Itu. Nah, bahkan di hadis yang lain semuanya sunat memang. Gitu. Tapi kita kebanyakan fokus ke keturunan Abraham saja atau Nabi Ibrahim. Gitu, ya. Ini udah jam 2 berapa 2. Jadi nggak bisa live bareng gitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya, dan saya akhiri aja dengan Pak Ustadz aja deh, yang tutup deh Pak Ustadz dengan berdoa, atau ini ada tambahan mungkin closing.
Ya, kita akhiri. Sebelumnya kami minta maaf, khususnya saya dengan Mbak Sivana, apabila ada kata-kata yang tidak baik atau ada kesalahan, baik disengaja atau tidak, saya minta maaf juga. Terima kasih kehadirannya untuk netizen atau yang ada di live comment. Terima kasih kehadirannya. Mari kita dukung semuanya channel-channel Muslim. Karena ini untuk saudara-saudara kita di luar sana, daripada kita nonton yang tidak ada manfaatnya. Tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyas'a. Falyakul khairan aw liyasmut. Atau lagi ada gini. Tarkuhu ma la ya'nihi gitu. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi mendingan kita cari channel-channel yang tujuannya dakwah gitu. Jadi kami terima kasih atas kehadirannya yang ada di Mbak Sivana yang mengucapkan salam, kami jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendoakan, kami doa yang sama kepada mereka. Dan juga terakhir, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kajian malam hari ini atau live malam ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.